juta ya. Nah, jadi ini yang membuat teman-teman itu untuk dapat income 100 juta di AFC itu sangat mudah. Nah, tapi untuk dapat 200 jutanya per bulannya, Anda harus kerjanya 4 kalinya. Kenapa? Karena pairing kita udah turun 11 ke atas kan langsung jadi 100.000 ya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi artinya ya untuk 200 juta Anda ini ya seperti ini aja ya rekan kita si Bobby. Nah, Bobby ini kan luar biasa ya. Jadi pada saat waktu saya bikin strategi 30 kedalaman, saya sendiri pribadi aja waktu saya bergabung September ya 2018, saya aja butuh 5 bulan teman-teman ya. Jadi saya di bulan pertama tuh baru dapat income 12 juta. Bulan kedua 30,9, bulan ketiga 42,9, bulan keempat 82 juta, bulan kelima baru 109. Nah, tapi begitu saya achieve 100 juta, makin ke bawah ini sekarang makin kenceng ya. Nah, kemudian ada rekan Anda juga di Surabaya, Silviandro, itu mereka 4 bulan kalau 100 juta. Nah, kemudian Bobby, ya 3 bulan pun udah hampir menyentuh 100 juta. Nah, kemudian ada lagi tuh, Feni juga yang di Surabaya juga ya, yang punya tour and travel itu juga 2 bulan. Nah, yang sekarang 1 bulan banyak sekali ya, sampai di grupnya saya sekarang 1 bulan aja, bulan pertama aja 250 juta juga ada gitu ya. Jadi artinya, wah ini luar biasa ya. Jadi percepatan makin hari makin cepat. Nah, banyak orang selalu bilang gini, oh kalau gitu di depan lebih enak loh. Nah, ini salah teman-teman ya. Seperti saya bilang aja, walaupun saya member ke 9.000 lebih, buktinya tetap aja ya, kita bisa menjadi Bushido yang pertama, menjadi double Bushido yang pertama juga. Jadi nggak menentukan kapan kita masuk ya. Yang penting, ya buktinya tadi ini, yang member-member yang baru masuk aja bulan pertama langsung 250 juta. Yang nggak terima duit kan banyak juga ya. Jadi sebenarnya bagi orang di depan, kalau Anda bisa menjalankan bagus, ya artinya apa? Anda bisa menciptakan sistem, dan Anda bisa menduplikasi sistem ini berjalan, Anda dapat uang. Tapi kalau Anda enggak, Anda juga habis dulu. Karena apa? Karena di depan itu, yang bagi saya 9.000 orang pertama kan sama, yang buka jalan ya kan. Artinya mereka babat hutan dulu ya kan. Nah, kalau mereka enggak tough ya kan, enggak ngerti ya kan. Nah, mereka juga habis juga ya kan. Artinya apa? Bisa ketemu singa dulu di depan, mereka udah dimakan dulu ya. Jadi kadang-kadang jadi belakang itu lebih enak gitu ya, karena jalan sudah dibuka. Nah, ya kita enggak. Jadi seperti saya, kita dulu di awal aja ya, upline saya juga udah hilang semua ya. Jadi upline saya juga udah hilang semua. Nah, tapi upline saya juga hari ini senang. Kenapa? Karena even dia ketemu saya 1 orang aja, dari Unilevel bonus saja, dia dapat 100 juta lebih per bulan. Ya, gitu ya. Jadi artinya karena dia ketemu 1 aja, seperti saya aja, mereka dapat uang. Nah, jadi tapi mereka nggak bisa jalanin. Ya, karena memang terus terang, kelihatannya simple ya, binary. Tapi kalau Anda nggak ada passion untuk bagaimana sistem ini berjalan, ya membuat duplikasi. Sebenarnya duplikasi apa? Ya duplikasi adalah kita harus bisa menciptakan di bawah kita dapat uang. Itu aja sebenarnya sistemnya ya. Contoh misalnya di satu sisi saya, misalnya kanan saya adalah Bobby. Satu sisi misalnya kanan saya adalah Yusak. Nah, gimana caranya aja, benar nggak? Saya harus bikin Ko Bobby ini dapat uang. Nah, bisa contohnya kalau Ko Bobby, kalau saya bantu sampai dapat 100 juta per bulan. Yusak juga saya bantu dapat 100 juta. Kan pasti mereka kan udah nggak mau berhenti. Nah, kalau mereka nggak mau berhenti jalan, nah kan kita sudah dapat pasif sebenarnya, ya kan? Nah, apalagi sebenarnya hari ini sebenarnya kalau dibilang saya nggak perlu jalan lagi, sebenarnya juga udah auto Bushido. Kenapa? Karena di sisi kiri saya ada 5 Bushido. Nah, di kanan saya ada 4 Bushido. Nah, kenapa kok bisa sampai ada 5 persis begitu ya? Nah, memang sebenarnya sistem ini semua orang yang bergabung udah pasti punya talenta. Saya juga tahu Anda ya kan, yang semua yang bergabung di sini kan pasti punya talenta masing-masing. Ya, buktinya Anda bisa sangat sukses di insurance atau di perusahaan sebelumnya, ada yang jadi direktur, ada yang jadi dokter dan segalanya. Masing-masing pasti punya capability ya. Nah, tapi di network marketing memang saya harus bilang satu, bagus, tapi multi level marketing tidak cocok untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang yang benar-benar tadi saya bilang konsisten. Udah itu aja, supaya konsisten terus berjalan, Anda pasti berhasil. Udah itu aja. Karena apa? Karena saya udah mulai dari saya tahun 2004 aja kan gitu. Saya orang IT ya, nggak bisa ngomong loh teman-teman ya kan. Karena saya introvert otomatis ya. Nah, saya masih ingat tahun 2004 waktu saya mulai masuk multi level marketing pertama saya, mungkin kalau Anda tahu namanya Lemberger ya, aromaterapi itu. Kita jual udara loh, ngomong kasar gitu ya. Ini kan adalah produk ya, masih lebih gampangnya. Pada saat itu kita cuma jual Lemberger itu aromaterapi ya gitu ya. Jadi artinya kita cuma menjual udara. Anda kalau mau dapat udara bersih, Anda harus bayar. Nah, itu pun aja saya bisa bikin besar gitu perusahaan itu gitu ya. Jadi artinya apa? Nah, tapi pada saat itu saya juga begitu masuk, saya juga nggak bisa presentasi. Saya masih ingat presentasi pertama kali di belakang saya 3 cewek. Lihatin saya begininya, tangan saya gemeter gitu. Tapi bagi saya, simple lah ya, karena upline saya itu semuanya cewek ya. Nah, sebulan mereka udah 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, cuma saya merasa, kita kerja di kantoran aja luar biasa. Dapat income gitu kan susah, benar nggak? Nah, yang paling banyak kan
rata-rata orang kerja di kantoran ya belasan juta lah ya, sampai 20-an ya seperti itu ya. Itu yang terbanyak ya. Karena saya juga lama di belasan, kemudian terakhir gaji saya adalah sekitar 25 juta seperti itu ya. Tapi dipotong pajak ya lebih kurang cuma terima 20 juta ya seperti itu. Nah, ini Oh, kira-kira Budi. gambarannya. Iya, Ya nah gimana ini bisa? mau potong sebentar. Ya, silakan. Kami ini kan mewakili agen asuransi ya, Budi ya. Kalau kadang-kadang seringkali kami dengar dalam waktu 3 tahun itu total yang dihasilkan atau total income yang dikumpulkan itu kan 30 miliar itu benar apa enggak sih? Karena selama saya di asuransi 3 tahun dapat 3M itu sudah bagus kok. 3 tahun dapat 3M itu sudah oke gitu loh. Nah ini 3 tahun dapat 30M itu rasanya unbelievable gitu loh kok. Nah mungkin bisa Oke, ditunjukkan ke kami kok Budi. oke. Sebenarnya kalau Anda di neo marketing angka segini kurang besar nih. Saya itu kalau di multi level marketing sehari 300 juta aja pernah. Oke, nggak apa-apa, saya tunjukin. Nah, ini ID saya yang pertama, teman-teman ya. Jadi ini saya sekarang ada menjalankan 3 ID. Kemudian saya juga sekaligus juga menjalankan punya istri dan punya anak-anak juga ya. Anak-anak saya ada 2. Nah, ini butik saya yang pertama. Nah, ini redemption mungkin teman-teman tahu ya. Ini redemption adalah yang 20%. Tuh. Sekarang aja ada 3,6 miliar nih. Ini padahal saya sekali belanja aja udah banyak sekali nih ya. Jadi ini masih ada 3,6 miliar, nggak apa-apa lah ya, pelan-pelan. Nah, hari ini saya udah flash juga ya. Nah, kalian ada di sebelah kanan saya ya. Jadi kaki kiri ini adalah yang ada 5 Bushido. Nah, ini kaki kanan ini adalah 4 Bushido ya totalnya. Nah, hari ini saya flash, sudah flash. Nah, saat ini sekarang saya double Bushido. Double Bushido ini adalah syaratnya untuk menjadi double Bushido kita harus membantu 4 jalur kita. Jadi dari sponsornya kita harus bantu mereka menjadi Bushido. Ya, jadi saya ada 4 jalur. Sekarang udah ada 5 jalur ya, karena kemarin kan baru nambah lagi ya. Ada sponsor saya langsung, Noviani, yang jadi Bushido juga ya, sama ya. Jadi semua ini banyak yang ibu-ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya nggak ada masalah di soal background ya. Yang penting mereka percaya aja mereka bisa jadi juga. Nah, saya sponsornya nggak terlalu banyak ya, karena tuh di titik pertama ini Anda lihat, nah saya sponsor cuma 51 orang. Ya, jadi saya di titik pertama ini saya sponsor nggak terlalu banyak, 51, karena saya cuma sortir. Jadi 51 ini karena memang saya tipikal adalah berbicara bisnis. Jadi saya jarang menawarkan apa produk. Jadi saya bilang adalah oke, ini ada satu peluang bisnis yang bagus ya. Nah, sistemnya saya sudah pelajari, uangnya banyak ya. Kalau uangnya banyak Anda tertarik nggak kan gitu kan? Nah, ya. Walaupun saya pertama kali saya belum bisa menjelaskan, saya bilang oke, nanti ada partner bisnis saya yang akan jelaskan. Cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak apa-apa. Jadi saya pun udah buang di depan, artinya apa? Anda setuju sama-sama jalan, nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Nah, dari total income, nah bulan ini ya seperti ini. Nah, tiap hari kalau Anda lihat ini adalah gini. Supaya saya udah jarang sponsor ya. Jadi untuk titik pertama saya udah nggak pernah sponsor. Otomatis tiap hari kan kita pairing bonusnya adalah 22 juta. Nah, ini 22 juta. Jadi dari 14 hari berarti 308 ya. Seperti itu. Nah, bulan kemarin, bulan 8, nah sama ya, sponsor bonus pun saya nggak ada. Nol semua tuh ya. Nah, jadi karena setiap hari 22 juta, kali berapa? Kali 31 hari ya. Nah, dari 31 hari berarti 20 juta, kali 30 hari berarti ini 682 juta ya. Nah, ini adalah unilevel bonus ya. Nah, unilevel bonus itu bonus bulanan. Luar biasa loh. Bonus bulanan kita bisa terima berpuluh-puluh tahun. Nah, ini nanti saya akan jelasin. Ini yang luar biasa loh. Jadi ini kita bisa terima berpuluh-puluh tahun. Ini lebih luar biasa menurut saya ya, seperti itu. Nah, totalnya adalah 808. Hampir semua hampir sama lah ya, berimbang ya. Bulan 7 juga sama. Nah, ini aja 22 juta gitu setiap hari. Kalau tergantung ini jumlah harinya 31 ya berarti 682 juta tambah bonus bulanan 827 ya. Nah, bulan 6 hampir semua gitu karena tiap hari udah flash ya. Nah, 22 juta karena bulan 6 adalah 30 hari ya berapa? 660 juta ya tambah bonus bulanan segitu ya. Nah, kalau mau lihat 1 tahun, kita lihat di sini, yearly bonus. Nah, oke, saya kasih lihat yang mulai dari pertama ya. Kita mulai pergantian sistem ke sini tahun 2019 teman-teman ya. Nah, jadi kita mulai pergantian sistem masuk ke sini di bulan Mei. Nah, sama teman-teman, Anda lihat di sini ya. Nah, di bulan tadi kan saya bilang saya masuk bulan kelima. Bulan kelima saya 100,9. Nah, itu adalah di Januari karena 9, 10, 11, 12, 1 ya. Nah, 5 bulan tuh saya baru di Januari itu 100,9 ya. Nah, jadi ini masih 100 jutaan, 100 jutaan. Nah, sampai di bulan 5 masih sama tuh, 160 juta, 170. Nah, kemudian loncat tuh, 336, 521. Nah, turun ya bulan 9.
408 bulan 10, 529, 591. Nah, ini totalnya udah 3 miliar lebih ya, di luar dari, nah ini tahun pertama saya ini dapat ranknya adalah ranknya Damyo ya. Karena pada saat pergantian sistem di bulan Mei-nya ini baru rank tahunan kita dimulai pada saat itu karena saya minta ya. Nah, ya karena kita yang minta karena dulu belum ada ya yang rank tahunan. Jadi waktu saya mulai itu kalau datang ke kantor semuanya adalah duduknya pasti semua samurai, duduknya semua diamond. Saya bilang, Pak Ernest kurang nih, ya kan? Kenapa? Kalau semuanya datang adalah diamond, kan kurang dong sama kayak kita kalau di kantornya kan ada staff, ada supervisor, ada manager yang gitu ya, sampai ke dewan direksi. Oke katanya, kasih saya pikir katanya. Nah, biasanya kayak gimana katanya kan? Karena kan memang background mereka kan bukan orang bisnis ya, mereka bukan orang marketing. Ya saya bilang seperti multi level marketing ya biasanya gini, kiri kan namanya binary system ya. Nah, kalau misalnya kalau 1 juta BV di kiri, 1 juta BV di kanan, nah dapat hadiah misalnya motor gitu ya. Nah, mobil misalnya 10 juta mobil, misalnya gitu lah ya. Contoh aja ya seperti itu. Nah, sampai rumah kan hadiahnya gitu ya. Oke, dia bilang dia kasih pikir. Tapi setelah mereka pikirkan ternyata dikasih lebih bagus, benar nggak? Karena dari jumlah pairing. Nah, setiap tahun Anda kasih bisa pairing seperti 30.000, Anda dapat 3,5 miliar. Dan itu bisa berulang. Nah, itu yang kerennya di situ ya. Nah, jadi di bulan pertama, di bulan 9 tanggal 25 ini, nah, sampai posisi sini saya achieve-nya Damyo. Ya, teman-teman ya. Jadi dapat 1,5 miliar lebih. Jadi di tahun pertama ini kan berapa? Ini 8 bulan ya. Nah, ini 4 bulan berarti masih ada 0,5 miliar lah ya lebih ya. Nah, ini lebih kurang adalah 5 miliar lebih ya, seperti itu ya. Ini di tahun pertama ya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di tahun 2020, tahun kemarin, nah dari pandemi kita kan di bulan Maret, nah ternyata ini nggak berkurang ya. 740 juta, terus nih ya, tetap sama ya. Nah, ini bertahan nih. Nah, total selama 1 tahun ini adalah 9 miliar, teman-teman ya. Jadi 9 miliar ditambah bonus. Nah, tahun kedua saya udah masuk Busido ya. Nah, komisi bonus tahunan kita 3 miliar lebih. Jadi udah 12 miliar lebih ya tahun kemarin. Untuk 1 titik ya, teman-teman ya. Ini 1 titik yang pertama. Nah, tahun ini berapa? Nah, tahun ini saya udah terima dalam waktu 8 bulan ini, 8,5 bulan ini saya udah terima 6,7 miliar. Nah, sama sih harusnya ya. Jadi kalau sampai bulan ke-12 tetap ini bisa saya terima 9 miliar lebih. Nah, ditambah bonus tahunan 3,5 miliar lebih, kayaknya bisa tembus kita 13 miliar lebih. Titik ini ya, titik yang ke pertama ini gitu. Nah, tadi saya bilang saya mau jelasin tadi yang unilevel bonus. Nah, unilevel bonus misalnya contoh bulan kemarin 126 juta. Nah, di sini dikasih lihat nih teman-teman. Anda bisa lihat di sini di unilevel bonus statement. Ini sangat detail. Nah, bulan kemarin kan dari tanggal 1 nih. Nah, yang kita bisa dapat, ini angkanya nggak gede ya, mungkin teman-teman tahu kan, kalau kita presentasinya dari Bobby kan mungkin ke kalian itu kan, nah level 1 kan kita cuma dapatnya berapa, 75.000 nih ya, $7,5 aja nih, ya. Nah ini kan 126 juta ya, nah yang redemption sama, 20% masuk ke redemption untuk kita belanja lagi, nah net bonus adalah 101 juta. Nah ini dari mana? Nah level 1 ini berarti adalah orang-orang yang di sini yang saya berhasil bantu, mereka pasti punya income di atas 7,5 juta, nah ada 14 orang. Gitu ya. Dari 51 itu ada 14 orang di mana mereka mencapai di atas income di atas 7,5 juta. Kalau nggak ada di atas 7,5 juta nggak dapat ya, seperti itu ya. Karena kan 20%-nya kita akan dapat ini. Nah, jadi 14 orang dapatnya berapa? Masing-masing cuma 75.000 dapatnya 1 juta ya. 105 ya. Nah, level 2 berarti ini ngajak ini. Nah, ya level 2 berarti udah lebih banyak lagi. Level 2, nah ini per masing-masing user ID ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada God Factor nih berarti Ardian ya. Nah, gitu seperti itu. Nah, ini nah Anda bisa lihat semua. Nah, di sini ada 81 orang. Nah, sama level 2 pun kita dapat 75.000, tapi karena dari 81 orang kita sudah dapat 6 juta sekian. Nah, level 3 berarti lebih banyak lagi. Ini ngajak ini seperti itu ya. Nah, ini ngajak lagi level 3. Nah, level 3 udah lebih banyak lagi. Nah, level 3 ada 159 orang. Nah, kita cuma dapat berapa? 37.500, teman-teman. Ya 37.500 kali segini berarti kita dapatnya 5,6 juta. Udah terus nih. Bulan 4, yang level 4 berarti lebih banyak lagi ya. 3 ngajak 4 kan. 3 ngajak 4, nah 267 orang gitu ya, seperti itu. Nah ya teman-teman ya, ini berarti udah dapat 10 juta lebih sampai level ke 10. Nah, saya tarik sampai ke bawah level 10. Nah, sampai level 10 ada 605 orang gitu ya. Nah, level ke 10 aja udah dapat 22 juta nih, hanya satu level. Jadi totalnya adalah 126 juta ya. Gambarannya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih siapa-siapa aja yang memang yang artinya yang serius untuk jalankan, karena kalau nggak masuk ke sini berarti nggak ada ya. Nah, saat ini saya bisa lihat di timnya saya ini lebih kurang sekarang ada 6.000 orang ya. Ada 6.000 sekian itu yang punya income di atas 7,5 juta. Nah, makanya tadi saya bilang
yang di atas punya income 50-100 juta lah ya, itu ada seribuan lebih seperti itu. Oke, ini titik pertama ya. Budi sekalian juga Ya. mau tanya. Ah. Semua Busido yang ada saat ini itu kan dalam grupnya Kobudi ya? Oke, jadi total sekarang ada 11 Busido yang sudah jadi Busido di tahun ini. Itu satu Busido itu adalah upline kita, Dr. Luigi. Nah, sisanya 10 itu adalah kita punya, semua. Jadi saya satu dan 9-nya semua di bawah saya. Jadi praktis kita dari 11 Busido ya satu upline Dr. Luigi. Dr. Luigi ternyata 9 level di atas saya. Ya itu jadi upline saya kan karena udah pada hilang semua tuh, udah pada nggak jalan. Nah, sampai ketemu Dr. Luigi. Dr. Luigi adalah yang satu jadi Busido. Nah, kemudian sisanya 10 adalah kita semua. Ya praktis nggak ada orang yang lain di luar dari yang artinya 9.000 orang termasuk 001 ya. Karena 001 Ibu Syanti Gunawan itu baru ada di Daimyo. Seperti itu ya. Nah, ini titik kedua saya. Apa yang membedakan 9.000 orang yang di awal dengan yang Kobudi treatment kan itu apa tuh? Maksudnya 9.000 di awal tadi kan cuma menghasilkan satu Busido, yaitu Dr. Luigi. Nah, Betul. sedangkan di level 9-nya Dr. Luigi ada Kobudi yang berhasil mencetak Busido termasuk dirinya sendiri ada 10 orang. Nah, ini kan ada sesuatu treatment atau cara kerja yang berbeda kok. Seperti apa yang tadi itu. Jadi dari hari pertama kan Kobudi pakai namanya itu. Strateginya adalah 3-6 bulan Anda bisa mencapai 100 juta. Nah, dengan tusuk sate 30 kedalaman di kiri, 30 kedalaman di kanan. Nah, strategi ini yang Kobudi pakai terus itu. Jadi artinya memang ini yang ternyata lebih menarik. Contoh gini loh. Karena memang kan manusia itu intinya adalah maunya simple, Yusak, benar nggak? Ya, manusia itu intinya adalah semuanya dia mau simple. Mungkin saya tutup dulu nih. Ya, nah kan manusia kan otaknya intinya kan dia cuma mau kerjanya simple, ya berpikirnya juga mau simple. Nah, jadi kalau Anda misalnya Anda LOP ya, company, produk, marketing plan, sampai di marketing plan pun orang tuh agak susah. Misalnya contohnya Anda Ruby, sponsor Ruby satu paket 300.000 ya. Kemudian kalau Anda Diamond sponsor Ruby 550.000. Kita setiap manusia itu belum bisa melihat angkanya sebenarnya berapa sih yang kita bisa capai, benar nggak? Nah, saya lebih bagus adalah gini loh, bicara sama Eric. Nah ya, oke. Jadi sebenarnya presentasi ya sebentar aja sekilas itu ya. Kemudian oke, Rick. Nah saya ada satu strategi loh. Ini kan ada satu peluang bisnis ya, baru dari Jepang nih, baru masuk Indonesia. Nah saya ada satu strategi. Nah bagaimana ya kan? Nah kita ini bisa dapat income nih 50-100 juta dalam waktu 3-6 bulan. Nah Erik mau mendengarkan nggak? Nah ini kan kesannya kan lebih enak, benar nggak? Jadi artinya kita langsung bicara bahas, oh gimana caranya nih? Nah, langsung kita gambarkan gitu ya. Nah yang mungkin yang si Bobby juga sering ya, itu kan karena kan sudah terduplikasi ya. Nah itu menurut saya itu ternyata itu lebih menarik. Jadi orang lebih suka kita membicarakan dia bagaimana dia dapat uang. Nah seperti itu ya. Kira-kira gitu Yusak. Jadi itu yang strategi Kobudi yang tadi saya bilang ternyata itu yang efektif ya, artinya dipakai sampai hari ini. Praktis sebenarnya sebelum pandemi sebenarnya nggak ada orang yang tahu sebenarnya. Karena kan itu kan lebih banyak private di grupnya Kobudi. Karena saya masih ingat dulu ya, karena sering misalnya kadang-kadang kalau acara kantor gitu ya, nah ada tuh ya orang mau rekam, tapi kalau dia mau rekam saya nggak begitu banyak ngomong gitu seperti itu, karena ini kan lebih banyak strateginya kita, karena kan kita harus naik dulu. Nah setelah kita semuanya udah di atas, nah kan kemudian sekarang udah mulai terbuka ya, artinya juga mengajarkan sideline juga. Kenapa? Karena kan ya kan di sini kan kita family juga kan, kita harus bantu juga. Nah akhirnya sekarang Kobudi sekarang udah mulai terbuka, termasuk grupnya Dr. Luigi ya, yang di kaki lemahnya dia ada Kogunarto, itu pun sekarang Kobudi juga masuk ke Zoom-nya mereka, juga mengajarkan mereka. Kenapa? Karena saya juga ingin melihat semua teman-teman di sini semua juga berhasil ya. Kemudian satu lagi Lavina, nah ya karena tinggalnya juga dekat sama saya, sering pulang sama saya, kemudian nah kita jadi lebih banyak ngobrol, dan kemudian saya juga mengajarkan mereka juga yang mengenai strategi ini juga gitu. Karena kan mereka sebelumnya ibu rumah tangga ya, nggak bakal ngerti seperti ini. Nah kalau di multi level marketing adalah satu, tusuk sate, itu aja. Nah, saya sebelum di sini, saya juga ada juga di Sentra Asia Raya. Mungkin teman-teman tahu juga ya, Sentra Asia Raya, itu saya juga kan jalani multi level marketing 3 kaki juga. Nah, itu di grupnya saya cukup besar juga. Di grupnya saya itu ada 300.000 orang lebih, tapi saya tinggalkan. Karena memang itu harus main 3 jalur. Nah, saya nggak ada passion waktu di awalnya, saya ada passion, tapi kemudian hanya dua kaki yang berikutnya ini udah ikut saya lagi ya ke bisnis yang berikutnya lagi gitu ya.
Nah, jadi saya melihat, udahlah. Nah, jadi yang satu jalur ini luar biasa ya, menjadi 300.000. Nah, itu mereka anak-anak muda itu semua saya ajarkan mereka tusuk sate. Nah, ternyata berkembang. Nah, sampai ada juga member-member saya yang sekarang di sana itu sekarang pindah ke AFC juga karena kan mereka tahu juga kalau saya sebagai upline-nya mereka juga di sana gitu seperti itu. Nah, ini kira-kira gitu Yusa. Oke, nah kemudian ada pertanyaan berikutnya kok. Hmm. Kalau saya lihat, ya memang saya tidak tahu benar ya, tapi kalau saya amat-amati, kalau di Jakarta itu kan ada satu keluarga itu yang berhasil ya, ya keluarga itu aja kok, gitu ya. Keluarga A, itu aja. Nah itu Keluarga kira-kira Ardian maksudnya, keluarga Setiawan. keluarga God Factor. Nah itu kadang-kadang apa sih yang membedakan keluarga itu dengan timnya Winner Surabaya kok? Apa mereka lebih konsisten? Winner Surabaya tidak konsisten. Nah, itu yang saya penasaran itu di situ. Hmm. Apa harus mepet ke Budi ya? Atau saya harus pindah Tangerang ya mungkin ya? Baru bisa jadi mereka gitu. Nah, Ya kira-kira sebenarnya apa memang yang gini, membedakan memang itu? keluarga Setiawan ini memang saya kenal yang tadi saya bilang. Saya kenal mereka tuh di tahun 2004 ya. Nah, yang keluarga Ardian. Dulu adalah sideline sama saya ya. Jadi kakaknya Ana, nah kakak dari Ardian, dari Anita yang Bushido sekarang itu, Ana itu adalah Yang itu di luar posisi. negeri itu ya? Iya, betul, yang tinggal di Kanada sekarang ini, itu adalah orang kedua tertinggi. Orang kedua tertinggi itu di perusahaan Lemberger yang di Indonesia gitu loh. Jadi yang itu pencapaian yang luar biasa ya. Jadi artinya dia adalah orang kedua tertinggi gitu, seperti itu. Nah, kalau Anita sama Arjen memang mereka baru mulai pada saat itu di usia tahun 2004 itu mereka baru mengenal ya, karena kan Ana kan cukup sukses kemudian mulai menarik mereka untuk masuk di multi level marketing, tapi mereka masih sebagai pemula lah ya, biasa-biasa gitu loh. Ya, jadi memang tapi kemudian memang dari situ karena memang mereka gini loh, karena Ana itu kan mereka bukan dari keluarga yang istilah usaha bapaknya juga kemudian bangkrut dan segalanya gitu ya. Nah, jadi artinya memang dari cicinya selalu bilang ke adik-adiknya ya, kita hanya punya satu cara untuk kita bisa menjadi kaya raya, yaitu naik multi level marketing. Dan ternyata memang benar ya. Nah, dari saudara mereka ada 5 itu, 4 itu di network marketing. Nah, 3 itu di kita ya, 3 itu di AFC. Jadi Ardian jadi Bushido, Anita jadi Bushido, dan Ana ini cicinya ini ya yang tinggal di Kanada jadi Damio juga loh ya, seperti itu. Dan satu lagi kakaknya Ardian ada namanya Daniel Setiawan. Nah, itu saya juga kenal dengan baik. Nah, dia kalau Anda kenal di Plum itu jadi 001 juga di perusahaan itu juga ya, 001, tapi dia nggak di sini ya. Tapi di perusahaan multi level marketing juga jadi 001. Hebat. Jadi artinya mereka juga bukan masuk di awal juga, tapi kemudian bisa menjadi nomor 1. Ya mungkin karena satu itu ya, saya nggak bilang semua orang itu nggak bisa. Ya mungkin tadi itu apa istilahnya lebih ke apa ya? Istilahnya keyakinannya gitu loh. Mereka tuh sangat yakin gitu loh. Jadi artinya kalau udah sakit yakin mereka tuh kadang nggak melihat lagi kiri dan kanan lagi seperti itu. Nah itu loh. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu kadang harus fokus seperti itu ya. Kan saya sendiri kan sebenarnya adalah sebagai investor juga terus terang ya. Saya pemain trading aja udah 14 saya mengenal trading aja 14 tahun seperti itu ya, Bitcoin dan segalanya gitu. Tapi pada saat begitu saya mulai masuk ke AFC, begitu saya lihat track record-nya udah bener, itu semua saya tinggalin teman-teman. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin juga kita bisa konsentrasi yang banyak gitu. Kita harus fokus gitu seperti itu. Walaupun trading itu 14 tahun itu pun udah memberikan saya banyak hal juga ya seperti itu. Tapi ya kita harus memilih sebenarnya teman-teman. Karena saya juga ya kita harus memilih gitu ya. Maksudnya gitu satu sisi. Karena nggak mungkin juga pada saat waktu saya presentasi tiba-tiba harga koin lagi naik lagi turun tapi kita lihat lagi gitu. Ya kapan membuat kita ya bisa konsentrasi kan gitu kan. Kalau harga turun kita jadi pusing kan gitu kan seperti itu. Jadi nah ini yang kita harus bisa ngatur juga nih ya. Nah, seperti Ardian pada saat waktu dia mulai masuk di sini, nah dia kan benar-benar full ya, artinya apa? Langsung dia jadi salesman udah sekitar 20 tahun, dia bilang ini saya udah ketemu ya kan, saya langsung resign gitu ya. Langsung bakal perahu yang lama full time. Nah, kalau full time Anda pasti akan memikirkan gitu, seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, karena kan apa? Karena kan Anda sudah nggak punya sumber penghasilan lain kan gitu kan, sehingga kita pasti bisa lebih fokus gitu ya, seperti itu. Iya, Tapi Ko Budi. ya. Nah, mau tanya juga nih, saya penasaran dengan yang kakaknya Ardian yang di Kanada yang namanya Ana tadi ya. Ya Itu betul. member-membernya dari Indonesia semua ya, Ko Budi ya? Ya betul. Mayoritas semua dari Indonesia, betul.
betul sekali. Berarti kalau melakukan acara table talk atau katakanlah istilah awamnya kita prospek gitu ya, ngajak orang Mhm, join di AFC itu seperti apa Toko? Maksudnya itu kan kalau kalau dibandingkan dengan saya ya Ko ya, mhm, anak aja mungkin mhm, kerja dari kamarnya yang ada di Kanada, hari mhm, ini dia Denyo. mhm. Yusak hampir setiap hari table talk, Denyo aja belum. Nah, kira-kira cara kerjanya Ana itu seperti apa sih Ko? Yang Koko tahu? Ya, jadi memang Ana memang dari Kanada, tapi di sini kan sama juga, dia akan dibantu sama adik-adiknya kan di sini, benar kan? Karena ada Anita, ya kan? Nah, kan Anita kan juga akan bantu kerjaan kaki-kaki dari cicinya dong, benar kan? Seperti itu juga ya. Nah, jadi kemudian Ana itu gimana? Nah, Ana waktu lagi datang ke Indonesia, dia akan prospecting terus gitu loh. Ya karena kan tadi saya bilang kan, karena dia pernah jalankan Lamberger, ya kan, pernah sukses, pasti kan otomatis kan masih ada member-member lama yang percaya dengan dia juga kan gitu seperti itu loh. Jadi nah itu yang dia waktu lagi datang ke Indonesia dia prospecting gitu loh. Ditemenin sama Ana ya kan karena kan udah pasti ya karena suaminya kan ada di Kanada juga. Datang ke sini dia prospecting. Nah, kemudian Zoom-nya itu gimana? Nah, Zoom dengan timnya dia saya masih ingat selalu pagi karena kan perbedaan waktu ya. Jadi dia selalu Zoom-nya pagi gitu. Nah, mungkin kalau di sini pagi di sana kan udah malam ya seperti itu gitu ya. Jadi selalu gitu ya. Karena kalau di sini kalau dia mulai siang atau itu kan mereka udah masuknya tengah malam seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu aja saya lihat ya. Jadi kadang-kadang gini lah, maksudnya yang penting sebenarnya di dalam network marketing ya. Itu sebenarnya kita apalagi sekarang dengan era teknologi sekarang ada Zoom ya, ada WhatsApp video call gitu ya dan semuanya sebenarnya sudah nggak ada batasan ya kan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ada yang di luar kota, terus terang makanya sekarang percepatan bagi Anda tuh sekarang lebih cepat menurut saya ya. Kenapa? Contoh misalnya kayak kemarin tim ada ya, misalnya kita prospecting orang-orang Papua gitu. Artinya apa? Kan mereka bisa hadir di Zoom-nya kita di Indonesia ya. Kalau zamannya dulu, kalau kita namanya kita harus buka di satu kota ya, kita harus datang tuh seperti itu ya kan. Seperti dulu waktu saya makanya kalau saya pergi roadshow, saya juga dari dulu tuh kalau di multi level marketing saya perginya cuma ke 2 kota doang ya kan. Nah, karena apa? Karena saya berdasarkan saya cuma ini saya base-nya di Jakarta di Tangerang ya gitu ya. Saya cuma mikir gini, Jabodetabek aja ada 40 juta orang ya. Ya kan berarti kan ini udah market terbesar. Kemudian saya masuk ke Surabaya, Surabaya penduduknya juga udah ada berapa ya? Anggap ya Jawa Timur juga ada 40 jutaan ya kan gitu kan. Nah, kemudian kalau saya datang lagi ke satu lagi yang di Medan ya, di Sumatera Utara. Itu misalnya ada sekitar belasan ya kan. Ini aja mungkin kan udah pegang mungkin udah hampir sekitar ya kan karena kalau di Jakarta udah pasti kita bisa masuk ke Jawa Barat ya kan seperti itu ya Jawa Barat nah, tinggal Jawa Tengah ini aja mungkin udah hampir sekitar 60% penduduk Indonesia gitu jadi kan kita udah memegang mayoritas gitu. Nah, saya dari dulu begitu teman-teman, jadi saya jarang sekali pingin roadshow. Nah, sekarang malah yang roadshow keluar kota-kota kan malah teman-teman yang lain gitu ya. Nah, saya biasanya datangnya cuma ke Surabaya dan ke Medan gitu seperti itu. Jadi memang kita harus fokus juga maksudnya Yusa. Nah, atau mungkin di sini saya kasih lihat aja ya teman-teman yang di sini sehingga teman-teman punya bayangan ya bahwa market kita masih berapa besar ya. Ya, benar nggak, Yusa? Betul, pengen tahu kok, karena kadang-kadang kita punya pikiran itu, wah kalau joinnya sekarang, kalau jalankannya baru mulai kan Oke, oke. sudah Siap. ketinggalan dengan grupnya Ko Budi. Ya, kita punya Oke, pikiran gitu kok. oke, oke. Ini saya kasih lihat ya. Nah, jadi tadi karena saya udah buka yang titik kedua, titik kedua ini hari ini udah pairing 39 kali. Nah, titik kedua ini udah Damio juga ya. Lumayan, terima 1,8 miliar juga ya, seperti itu. Nah, seorang Damio itu kan tadi kan kemarin saya bilang apa? Income-nya berapa? Kalau seorang Damio itu antara 250 juta ya, sampai 500 juta. Nah, bulan ini 14 hari udah terima berapa? 90 juta lebih. Bulan kemarin bulan 8, nah bulan 8 311 juta ya. Soalnya ini baru jadi daimyo pun baru bulan 8 ya teman-teman. Jadi waktu di bulan 7 ini masih di Shogun. Nah ya, Shogun aja juga udah lampau ya. Pada Shogun itu cuma 150 sampai 250 juta. Ini pun udah melampau ya 308 seperti itu. Di bulan 6 nah 264 juta ya. Jadi artinya ini udah melebihi ini padahal ini masih di level Shogun. Nah, oke, saya kasih lihat lagi yang tadi titik pertama ya tadi ya. Pangsa pasar ya. Nah, kalau Anda lihat pangsa pasar, kita bisa lihat aja teman-teman di bawah ini ya. Jadi di bawah downline analysis ini berarti adalah member semua di bawah kita. Nah, cuma kan karena sekarang mayoritas kan tadi saya bilang sales yang perusahaan kan 70%, 80% di bawah grupnya kita. Jadi kan saya anggap kita klik ini mewakili lah ya gitu ya. Karena kan udah mewakili 70-80%.
Jadi perusahaan berarti ini adalah member-member semua ini. Nah, ini posisi per hari ini ya, total membernya ya. Nah, yang ada di bawah jaringan saya gitu ya. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk ke Australia. Nah, sama, ini kan semua teman ke teman ya. Jadi, tapi belum banyak ya, mungkin baru sekitar 100. Belgia, Kanada juga masih dikit ya. Swiss dikit, Jerman dikit, Prancis, UK, Hong Kong. Nah, ini Indonesia kita terbanyak ya, karena kan yang marketing kan kita mulai dari Indonesia ya. Nah, tapi Anda lihat aja ya, di atas 100.000, di atas 10.000 lah ya, saya nggak bilang Indonesia. Tuh, ke DKI Jakarta ini, padahal kan penduduk Indonesia kan, penduduk di DKI Jakarta ada 8 juta lebih ya. Nah, kita baru belum nyampe 100.000. Nah, saya tinggal di Banten, ya. Nah, contohnya kemarin Bengkulu lah. Bengkulu ini sekarang belum ada 1.000 orang. Saya kemarin pernah diajak ke Bengkulu. Saya lihat aja satu provinsi Bengkulu aja tuh 2,5 juta orang penduduknya ya. Jadi sebenarnya pangsa pasar kita masih banyak ya, cuma belum ada yang orang ke sana aja seperti itu ya, yang benar-benar bisa menjalankan gitu ya. Nah, jadi kalau di atas 10.000 itu Anda lihat aja ya. Bali, Banten ini yang di atas 10.000 ya, DKI Jakarta, nah, Jawa Barat lah ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalian nih ya, Surabaya, Malang ini yang tadi saya bilang. Kalau penduduknya Jawa Timur ada 40 juta ya kalian baru sekitar ini, baru 60.000 nih. Nah, Kalimantan semua masih dikit ya. Kalimantan Utara aja belum ada 1.000. Kemudian nah, Maluku Utara juga masih dikit ya, belum ada 1.000. Kemudian nah, Sulawesi Barat juga belum ada 1.000 gitu. Nah, sisanya masih dikit-dikit. Nah, sama satu lagi Sumatera Utara ya, Kota Medan. Sumatera Selatan Palembang. Udah itu aja. Nah, Sulawesi Selatan ini Makassar. Nah, ya, ini aja. Jadi paling 1, 2, 3 beberapa kota itu ya provinsi ya, yang di atas 10.000 aja membernya. Nah, sisanya belum. Oke, terus ke bawah Jepang sendiri sama tadi saya bilang karena SOP di sini juga tidak ada dijual di sana, jadi banyak yang kemudian kita memberkan di sini juga ya. Tapi belum banyak nih. Korea, Malaysia. Nah, Malaysia kita mudah-mudahan country stockisnya kita sudah dapat izinnya sekarang juga katanya juga udah dapat. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai masuk ke Malaysia ya karena dipercaya sama AFC Jepang diberikan kepada Indonesia sehingga ini menjadi satu pangsa pasar lagi ya. Kita bisa masuk ke Malaysia. Tuh, ini aja kan sekarang belum ada orang. Ya, 100 orang yang nggak ada ya. Belanda, New Zealand, Filipina. Nah, ini satu persatu nih. Nanti kita bisa masuk lagi ke Filipina lagi. Singapura tuh masih di bawah 1.000 orang ya. Nah, US ini lumayan ya. Nah, karena memang banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Nah, ternyata mereka mulai ya menjalankan sama, tapi kita semua kirimnya sama. Dari Indonesia kita kirim ke sana ya, seperti itu. Nah, total member saya sekarang ada nih 393.000 titik lah saya harus bilangnya gitu ya. Nah, dari 51 itu yang saya sponsor langsung hari ini ada 390. Tapi kalau dibagi masing-masing orang punya 2 aja, nah ini sebenarnya cuma ada 2.000 orang lebih aja yang aktif ya. 2.000 orang itu masih di luar yang aktif aja kan gitu. Nah, kalau Anda bilang cuma yang dapat income di atas 7,5 juta kan tadi saya bilang cuma 6.000 ya, 6.000 titik loh. Nah, itu artinya yang kelihatan orang-orang yang aktif gitu ya. Ya, yang punya 7,5 juta income-nya yang ke atas setiap bulannya. Ya. Gimana? Yusa, udah punya gambaran? Iya, jadi kami udah mulai paham pemetaannya ya. Nah, kembali lagi ke tema kita. Kita ini semua kan agen asuransi ya, Bu Budi ya. Nah, kami ini kan masih punya sedikit banyak income dari perusahaan asuransi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membagi waktu ya. Jadi kalau masih belum bisa fokus di MLM atau belum bisa difokus di AFC, seperti apa tips dan triknya dari Ko Budi kalau kami ini kadang-kadang masih ibaratnya berat meninggalkan asuransinya gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh, kita memang nggak perlu untuk melepas sesuatu gitu loh. Kayak seperti misalnya contohnya waktu saya mulai multi level marketing kan, saya juga seorang pekerja, benar nggak? Ya kita harus sadar juga bahwa kita kan masing-masing orang masih punya cost of living ya kan. Kan masing-masing orang punya biaya hidup ya kan nggak mungkin dong kita harus bakar perahu kita langsung dari kita mulai dari nol ya kan. Nah, ya sampai satu titik di mana ya tadi ini yang penting tadi ini Anda yakin dulu nggak sama multi level marketing gitu. Nah, kalau sudah mulai yakin, berarti kan kita harus Anda menyediakan waktu. Contohnya misalnya gini, saya kalau kerja di kantoran, kan saya masuk dari pagi. Nah, begitu saya pulang jam 5, jam 6, udah, saya harus pergi. Ya, saya harus keluar dari kantor gitu. Karena kenapa? Karena waktu saya udah selesai. Nah, kalau kita mau bisa juga jalan di dua perahu, seperti saya bilang, saya mesti jalan insurance, berarti saya nggak mungkin jadi anak bos yang baik. Gitu. Nah, saya tahu gitu loh. Jadi waktu di awal-awal memang saya jadi anak bos yang baik. Gitu. Tapi begitu saya udah ketemu
bahwa multi level marketing ini adalah salah satu yang saya harus ambil untuk saya bisa keluar dari kerjaan, ya pensiun, kaya dan semuanya. Ya sudah, berarti saya memang harus memilih bahwa saya nggak bisa jadi karyawan yang baik gitu ya. Jadi artinya begitu udah teng jam 6 saya udah kabur, padahal saya seorang project manager gitu seperti itu ya. Pokoknya jam 6 saya kabur aja gitu, ya kan? Nah, seperti itu loh. Jadi artinya apa? Ya saya harus lakukan aktivitas saya yang di luar dari ini gitu seperti itu ya. Nah, ini kan proses memang akhirnya saya butuh waktu yang panjang gitu kan dari 2004 sampai 2011. Nah, 7 tahun, nah kan. Nah, 7 tahun kemudian baru saya sudah punya passive income yang sudah lebih daripada gaji saya kan gitu kan. Karena apa? Karena kan ya saya udah punya belasan ruko ya kan. Nah, satu ruko misalnya saya sewa kasih orang 50 juta, 80 juta kan udah bisa cover saya punya cost of living. Jadi pada saat itu saya pensiun di usia 41 tahun saya udah nggak perlu bekerja lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya dari asetnya saya sudah bisa memberikan kehidupan untuk saya gitu seperti itu. Nah, sehingga kan saya bisa lebih fokus lagi ya kan. Nah, ternyata pada saat di 2011 waktu saya keluar dari kerjaan, ternyata saya begitu melihat lagi ternyata di luaran cari uang 100 juta itu gampang ya kan. Nah, akhirnya saya mulai tuh ya, mulai banyak tuh saya masuk di bidang-bidang properti dan segalanya itu ternyata cari uang 100 juta tuh per bulan tuh gampang sekali gitu ya. Nah, sampai di 2018 ini gitu. Jadi saya nggak menyarankan Anda ya kecuali saya juga nggak tahu posisi masing-masing gitu ya. Anda yang harus decide gitu ya seperti itu ya. Nah, sampai satu sisi kalau misalnya Anda merasa kayak seperti Kobobi lah ya kan, nah seperti itu. Nah, Kobobi sama kan waktu dia mulai menjalankan di bulan pertama. Nah, begitu bulan pertama bisa langsung terima. Jadi kan full hat juga begitu dia bisa 40 juta lah kan dia udah mulai yakin. Kok saya di bulan pertama bisa 40 gitu. Begitu bulan kedua 60, nah kan tambah yakin. Begitu bulan ketiga sampai 100 juta, nah dia udah all out, betul nggak? Artinya apa? Jadi artinya ini udah bisa cover saya nih, saya udah bisa lepas gitu. Pasti Anda kalau kita pasti lebih fokus, pasti Anda dapat lebih besar. Udah pasti. Kenapa? Karena tadi saya bilang perkalian di sini itu luar biasa ya. Perbedaan sama di insurance karena saya juga background di insurance itu percepatannya kalah cepat gitu. Contohnya misalnya gini, saya bawa 30 orang untuk masuk di insurance. Kenapa? Mereka nggak berhasil satu karena kan kita pertama kan harus training dulu ya, itu pun harus butuh waktu, kemudian harus ujian AJI gitu ya. Nah, pertama kali kan untuk mereka bisa jalan pun kita harus temenin. Nah, itu loh, itu ada waktu di mana kalau mereka nggak punya basic income itu mereka nggak bisa survive gitu ya. Nah, tapi kalau di Neo Marketing hari ini kita join, besok kita ngajak orang kan udah dapat income. Nah, ya itu yang membuat tuh percepatan dan nggak perlu ujian AJI gitu ya, sehingga ini perkaliannya luar biasa gitu ya. Makanya ya saya masuk di sini aja 3 tahun udah bisa 390.000 titik gitu seperti itu loh. Kenapa? Karena ini cuma member adalah cuma belanja ya, member belanja besok ngajak orang gitu seperti itu. Jadi percepatan luar biasa gitu. Nah, ini yang perbedaan di situ. Jadi sebenarnya sales sebenarnya ya semua sistem semua bisnis sama lah ya. Nah ya, cara-cara bagaimana juga sama. Tapi pas kita kebetulan masuk memang di era yang tadi saya bilang, namanya kita di bidang farmasi, kesehatan ya kan. Nah, saya melihat satu aja. Kayak contohnya gini hari ini. Kenapa saya melihat ini peluang bisnis yang nggak akan habis ya. Yang pertama, hari ini penderita diabetes kita ada 11 juta orang ya. Mungkin Anda juga di insurance Anda juga tahu ya. 2030 kan diprediksi ya penderita diabetes aja akan naik sampai 30 juta orang. Kenapa? Ya orang kita isinya sekarang semua kafe-kafe, benar nggak? Kafe-kafe manis, gula ya kan. Semua adalah gini. Saya ternyata tiap hari entertain orang aja kemarin untuk saya medical check up aja ternyata saya pernah diabetes juga ya kan. Ternyata apa? Karena tiap hari kita entertain orang juga ya. Ya kan? Duduk ya kan, bahkan banyakkan duduk ya kan, aktivitas kita kurang seperti itu. Jadi sekarang kita nanti 2030 aja kita ada penderita diabetes aja ada 30 juta orang ya. Kemudian cancer aja akan tumbuh 7 kali daripada sekarang ya. Jadi penderita kanker, tumor itu akan naik 7 kalinya ya di 2030 ya. Sekarang kanker usus saja sekarang untuk negara-negara maju sekarang mendapati urutan nomor 1 ya. Nah, teman saya banyak orang Taiwan, di Taiwan aja sekarang kanker usus nomor 1, di Singapura kanker usus nomor 1 gitu ya. Nah, jadi kedepannya nih bukannya makin dikit, ya akan banyak gitu seperti itu ya. Karena ya tadi itu makanan kita fast food semua, ya nggak ada solusi lain seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya kayak seperti rumah sakit aja, rumah sakitnya terus bertumbuh ya. Di Tangerang aja saya lihat kemarin bangun terus yang baru-baru, tapi full semua ya. Gara-gara pandemi ini semua full. Ya. Jadi artinya apa? Yang sakit tidak akan berkurang. Itu aja logikanya ya. Nah, karena yang sakit tidak akan berkurang, ya kira-kira gitu. Pertanyaan berikutnya ini Ko Budi. Ya. Kadang kami orang asuransi ini kan egonya terlalu tinggi. Ini mewakili saya dan downline saya misalnya. Jadi kadang-kadang kami ini didoktrin the best business in the world itu asuransi gitu loh.
yang lainnya itu minggir dulu. Jadi doktrin itu ternyata merasuk cukup dalam sampai ke jiwa raganya kami. Nah, sehingga kami melihat bisnis di luaran sana, khususnya network marketing atau MLM, itu kami memandangnya sebelah mata ke Budi, atau bisnis musiman loh, gitu loh. Bisnis musim, oh ini mungkin ada umurnya ya. Nah, seringkali kan mereka kan ngomong, kita lihat aja nih, mungkin mohon maaf saya sebut merek ya, MLM Amerika misalnya. 30 tahun yang lalu dia sangat booming nih. Jualan itu, jualan ini, obat pelangsing badan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada masanya. Bahkan yang dari RRC juga ya, kok ya. Apa itu, Tianxi atau gimana. Nah, itu kan ada momentumnya, masa boomingnya, hari ini ya nggak jadi apa-apa. Nah, kami melihat dari histori seperti itu yang dipaparkan oleh leader kami, nah itu terbawa gitu loh. Terbawa sampai, ya akhirnya kami jalani ini seakan-akan seperti, ya pokoknya selama ada duitnya ya dikerjain. Kayak kurang serius gitu loh kok. Bahkan yang paling parah, saya kan punya downline nih ya. Downline saya kebetulan juga orang asuransi kok Budi ya, dari perusahaan Inggris. Ya. Pada waktu pertama kali saya ajak join di AFC, bahkan sampai hari ini, logo di status WA-nya di gambar profil picture-nya itu masih logo gambar orang ikat kepala, dia nggak mau ganti loh kok Budi. Padahal hari ini status dari member saya ini sudah samurai kok Budi. Nah, itu seperti apa? Oke. Nah, jadi gini loh. Doktrin itu kan memang kan itu adalah sebenarnya kan dari company ya, dari company kemudian nah menurut saya gini loh. Kita ini harus lebih kita masing-masing ya. Kalau saya terus terang, saya itu nggak pernah melihat sesuatu bisnis itu seperti apa. Contoh gitu ya. Waktu saya mulai jalanin multi level marketing pertama, contoh gitu ya. Nah, sama. Pada saat sama ya, karena kita baru masuk di multi level marketing pertama, pasti ya kita juga didoktrin ya kan. Wah, Anda masuk ke multi level marketing, Anda bisa mencapai financial freedom, time freedom. Seperti itu. Nah, begitu kemudian pada saat kita ditawarkan peluang bisnis yang lain, ya multi level marketing kedua saya, waktu saya juga susah untuk angkat kaki dari yang pertama, kan gitu kan. Kenapa? Karena saya juga melihat, aduh, apa kata member saya kan gitu kan. Nah, dulu kan saya mengajak mereka nih, ya kan, saya bilang, oh, kita sudah ketemu kendaraan yang tepat, ya kan, bisa menuju ini, gitu ya. Nah, kok sekarang saya mau pindah lagi ke multi level marketing kedua, gitu ya. Nah, apa yang bisa membuat perusahaan satu multi level marketing itu tutup, gitu ya, atau kemudian dia nggak bisa bersaing? Karena satu, perusahaan itu banyak kan multi level marketing itu tidak bisa bersaing karena apa? Karena nggak ada inovasi. Itu yang nomor satu. Kenapa? Karena kita udah jalanin 5 tahun, yang dijual masih itu-itu aja, benar nggak? Nah, ini yang masalahnya sama. Sama dengan di insurance juga. Kalau insurance coba, kalau Anda tidak ada muncul produk yang baru, Anda juga tetap akan tersisihkan gitu kan. Nah, sehingga kan tetap Anda harus creating produk baru lagi, benar nggak? Seperti itu ya. Nah, jadi maksud saya sama. Jadi sebenarnya dibanyakan di perusahaan-perusahaan network marketing itu mereka kurang kreatif atau mereka sendiri sebenarnya nggak bukan hanya ini satu-satunya loh di sekarang ini ya. Anda baru ketemu satu-satunya kita multi level marketing di mana perusahaan kita yang belakang kita adalah perusahaan farmasi. Selama ini belum pernah ada teman-teman. Jadi selama ini adalah karena network marketing sangat bagus, jadi hampir semua orang individu-individu yang bosnya tadi itu. Jadi itu justru menggunakan multi level marketing dengan cara pemasaran. Kenapa? Karena multi level marketing cara pemasaran kan udah efektif, ya kan? Artinya apa? Anda jual apapun pasti bisa kok. Benar nggak? Multi level marketing seperti itu. Ya, network marketing kan seperti itu. Anda mau jual apapun semua bisa. Jadi makanya banyak orang selalu menggunakan network marketing hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, ya, untuk bikin. Tapi ya Anda tahu, tapi ternyata tidak berkembang seperti itu ya. Jadi contoh misalnya apa? Saya hari ini jual vitamin A. Besok muncul lagi perusahaan vitamin yang perusahaan lain yang B ya, tapi dia akan bilang vitamin saya sekarang vitamin ABCD. Nah, ya, vitamin ABCD. Harganya sama. Nah, secara logika gimana? Ya, Yusa, benar nggak? Secara logika pasti orang akan memulai melirik ya vitamin ABCD dong. Seperti itu ya. Nah, besok muncul lagi perusahaan C lagi yang di mana dia bilang, "Oh, vitamin saya lebih lengkap lagi sekarang ABCD sampai Z." Harga sama lagi. Nah, ya. Jadi maksud saya apa? Jadi sebenarnya perusahaan yang bisa bertahan lama adalah harus berinovasi. Jadi contoh misalnya contohnya Kijang. Ya mobil Kijang. Nah, saya masih ingat dari zaman orang tua kita ya, mereka udah sangat suka dengan Toyota Kijang kotak pas itu. Kalau misalnya hari ini Toyota brand, oke, orang semua terkenal. Tapi kalau ternyata dia nggak ada inovasi, masih jualan Toyota mobil ya
Toyota kotak ya kan, Kijang kotak gitu. Saya kira hari ini nggak ada yang mau pakai lagi, benar nggak? Nah, sehingga perusahaan itu harus berinovasi kan gitu kan. Nah, dari kotak dia menjadi kapsul ya, menjadi lebih sporty, menjadi lebih elegan gitu ya. Jadi artinya apa? Kita itu kalau sudah mulai percaya satu brand, kita akan terus itu. Walaupun dia jadi mulai ini seperti ini loh. Jadi nah, kita ini kebetulan tadi saya bilang perusahaan ini kita AFC ini agak berbeda sama yang lain. Kenapa? Contohnya aja, kita AFC lagi booming, kita udah mulai muncul ya. Nah, ada Usukushi gitu ya. Nah, kemudian kita mulai masuk lagi ada Sensei Suru. Sensei Suru waktu kita launching kemarin aja 2 minggu kita habis 30.000 botol ya. Nah, sampai perusahaan sampai Shiseido kan produknya apa? Pabriknya juga kita ya. Nah, tapi sampai karena tuh brandnya brand orang lain, tapi pabriknya kita. Nah, sampai dia aja meminta ke Presiden Asayama untuk mendatangkan Pak Ernest gitu ya. Coba kok gimana cara sharingnya kan gitu kan, di negara-negara lain praktis mall tutup semua ya kan, di mana kosmetik ya yang semua lah ya, itu semua kan pasti sale-nya turun ya, tapi Indonesia malah melejit gitu ya. Nah ya coba datang ke Jepang, sharing ke mereka gimana sih strategi kita kok Indonesia bisa sukses ya. Nah tapi Pak Ernest semua bilang, aduh saya aja nggak ngerti jualan gitu kan. Nah kalau Anda mau ngundang saya harus ngundang semua member saya, karena member saya kan yang menjual seperti itu ya. Nah jadi teknik network marketing ini yang luar biasa ya, teman ke teman yang luar biasa. Jadi makanya saya bilang ya. Jadi, nah sebelum kita ini kan kita berencana tahun ini lagi ya, kita akhir tahun ini nggak tahu apakah mungkin awal tahun. Nah kita sudah akan menggantikan lagi Usukushi lagi ya, dengan ditambahkan lagi gitu loh. Jadi kita akan datang lagi dengan Usukushi versi baru lagi seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi, jadi kita nggak akan kekurangan gitu loh, seperti itu loh, ya kan? Nah, jadi tujuan kita apa sih? Tujuan kita ya tadi itu kita harus bisa menciptakan jaringan kita. Kalau Anda sudah bisa menciptakan jaringan user, nah kan itu aja, benar nggak? Karena repeating order yang itu yang besar kan, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kira-kira gitu Oke. Yusak. Nah, jadi Nah, sebenarnya gini loh, di network marketing sebenarnya banyak orang selalu bilang apakah bisa bertahan lama. Kayak contohnya MW sampai hari ini. Perusahaan itu masih ada, Yusak, ya kan? Nah, problemnya adalah kitanya aja yang masih ada atau nggak ada, gitu loh. Nah, kadang-kadang kitanya sendiri sebenarnya karena sudah nggak dapat income, kalah bersaing, sehingga kan kita keluar dari arena ini, gitu. Tapi hari ini coba kita ketemu member-member saya masih banyak nih, ketemu orang-orang baru yang dari MW gitu ya, anak muda gitu. Wah, luar biasa juga di doktrin ya, bahwa tetap mereka akan bilang MW itu adalah yang terbaik gitu, karena mereka sudah go public dan segalanya gitu. Jadi memang ya maksud saya gini, kita harus berdasarkan gini. Saya nggak bilang ini lebih bagus atau lebih insurance lebih bagus atau network marketing lebih bagus. Tapi kita berdasarkan survei aja kan, makanya di wawancara Mata Naswa kan dia juga bilang kan sekarang pemain multi level marketing punya income yang nomor 1 gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi itu nggak perlu percepatannya yang luar biasa gitu. Maksudnya saya jumlah. Memang ada orang insurance juga punya income yang besar-besar juga banyak ya. Seperti itu. Tapi in term di jumlah, nah ya di jumlah ini pemain network marketing banyak sekali gitu loh. Karena ya kayak di kita siapa aja juga bisa kan, supir taksi Udin aja yang bandara aja hari ini bisa punya income 2 juta 3 juta sebulan gitu. Jadi artinya apa? Yang nggak ada background apapun sekarang bisa semua gitu. Yang penting mau aja gitu ya, seperti itu. Nah ya. oke, Ko Budi. Ini ada pertanyaan juga nih. Sebetulnya tadi saya mau tanya cuma kelupaan. Nah, kira-kira Ko Budi ini kan dekat dengan manajemen ya. Kira-kira apa? Ada istilahnya juga apa? Family, kasoku dan lain sebagainya lah. Nah, itu kira-kira ada bocoran apa sih Pak di next periode atau di tahun depan ini selain produk Pak? Mungkin bagi rank-rank tadi supaya kami ini punya gambaran atau tetap stay di jalur ini Pak. Gitu. Jadi paham ya Pak ya. Jadi selain itu, selain produk, tadi kan Ko Budi kan ngomongin produk, nanti ada muncul produk ini, produk buat kanker. Nah, mungkin bocoran-bocoran ini buat kami ini, oh misalnya Anda mencapai rank samurai, dapat fasilitas pembiayaan untuk apa misalnya. Nah, mungkin bisa diinfokan ke kami, Ko Budi, supaya kami tetap bisa bertahan di track ini. Jadi memang ya terakhir-terakhir ini kita juga jarang ketemu sih ya, karena lebih banyak di Zoom aja ya. Nah, jadi sebenarnya info kemarin terakhir itu kan memang pembiayaan untuk rumah, mobil itu kan nanti untuk Shogun ke atas ya, seperti itu. Jadi itu yang dijamin sama perusahaan gitu. Tetap kita harus kan biasanya kan kita tahu ya, kalau untuk yang biasanya kalau pemain multi level marketing ya, orang insurance kan kadang kalau kita namanya income-nya nggak pasti kan, kadang kalau kita untuk ngambil pinjaman itu kan agak susah ya, seperti itu ya. Nah ya, dibandingkan sama orang-orang kerja di kantor kan itu fixed income seperti itu. Nah ini yang kemudian yang perusahaan yang akan ambil sebagai memberikan jaminan gitu ya. Nah sehingga untuk mempermudah kita
untuk bisa dapatan nih seperti itu. Kalau misalnya kita mau nyicil seperti itu gitu loh. Nah, kalau dibilang ranknya tetap sama ya. Jadi memang kelihatannya tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan karena kan memang rank ini kan salah satu memang reward ya untuk teman-teman kita, dan sejauh ini kan cukup Tidak bagus ya. ada perubahan angkanya ya Ko Budi ya, pernya ya maksudnya ya. Nggak ada, Saya nggak ada. takut kalau jadi Belum ada, 50.000 belum ada. Ko Budi. Hah? Saya takut kalau Nggak jadi ada, 50.000. nggak ada. Nggak ada. Nah, toh kan Oke. artinya kan untuk orang yang sudah mencapai sekali, misalnya Anda sudah mencapai samurai, Anda sudah mencapai shogun, daimyo, kan tetap Anda disebutnya itu seperti itu ya. Kan bonus tahunan itu adalah gini, kalau Anda mencapai kan Anda cuma sebagai bonus gitu. Kalau Anda nggak mencapai ya nggak apa-apa kan, Anda juga ya cuma bonus itu Anda kan nggak dapat aja, benar kan? Nah, tapi pencapaian Anda sekali di situ sebenarnya Anda sudah dianggap. Seperti misalnya contoh Anda sudah mencapai sekali di Bushido ya Anda udah dipanggil misalnya adalah Bushido Yusa gitu, seperti itu gitu. Tapi kemudian ternyata tahun depannya aduh saya nggak dapat jumlah pairing sebesar Bushido, hanya daimyo, ya udah kita kan cuma terima 1,8 miliar gitu, seperti itu kan. Jadi itu adalah bonus yang diberikan berdasarkan achievement kita. Nah, gitu ya. Tapi kalau sekali Anda udah men-achieve yang paling tinggi, Anda sudah selalu dipanggil adalah yang itu ya, seperti itu. Jadi itu adalah rank tahunan kita seperti itu. Jadi menurut saya sih nggak ada lah yang ya pasti kita akan review sesuatu yang akan masih mempermudah, benar nggak? Kan tujuannya kan itu kan. Kan tujuan rank ini kan yang diciptakan tujuannya kan adalah untuk mempermudah. Kalau semua orang nggak bisa achieve buat apa, ya kan? Buat apa benar seperti itu kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah join. Dari tadi kan yang tanya kan saya terus nih. Mungkin Koko Erik mau Nah, tanya, coba. Ada concern apa nih dari atau kalian? Coba. Ko Paul mungkin dari Tulungagung mau tanya. Silakan Ibu Rosita mungkin Samarinda. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau Ilin itu mau tanya itu biasa. Ya, Ibu Ilin dari Samarinda. Ya, ini peserta paling Ilin ada serius di ya. Samarinda. Oh. Tapi tinggal di Surabaya kok. Hijrah kok. Oh, oke. Tinggal di Surabaya. Iya, karena kepengen sukses bersama Winner Surabaya. Makanya saya juga ada pikiran, waduh ini kalau mencapai 30.000 sulit, mungkin saya harus punya pikiran untuk pindah ke Tangerang kok. Gini loh teman-teman, sebenarnya 30.000 itu nggak sulit gitu loh. Anda jangan terlalu pikirin angka sebenarnya gitu loh. Gini loh, coba. Jadi sebenarnya pada saat Anda kan saya sudah bilang, kan kita ciptakan berapa? 30 kedalaman, ya kan, kiri dan 30 kedalaman. Dengan 30 kedalaman aja, itu udah bisa muncul 250 orang. Kenapa? Karena coba, yang paling atas yang pertama, kalau kita bilang, Pak Anton di bawah satu sisi udah 30 orang. Orang biasanya pasti termotivasi, pasti dia akan habisin. Begitu dihabisin 30 orang, itu udah punya 60 orang. Ya kan? Belum lagi yang B, ya kan? Kita ada 29 ke bawah, 27, 26. Nah, ini semua orang udah mulai kerja nih. Ada yang mulai kerjanya dikit ya ngajak 2 orang, 3 orang, 5 orang. Nah, ini akan muncul teman-teman sampai 250 orang di kiri dan 250 di kanan. Nah, kita tahu network marketing, oke, saya selalu pakai sistem hukum Pareto, 80-20%. 20% dari 250 aja udah ada 50 orang. Nah, kita nggak susah loh. Hanya satu Indonesia, Anda cuma butuh cari 50 orang yang mau berbicara loh. 50 orang yang mau sharing, benar nggak? Yang mau sharing, benar nggak? Yang mau berbagi. 50 di kiri dan 50 di kanan. Itu aja, 50-50 aja. Nah, omset Anda stabil, setiap hari udah bisa 10 paket. Seperti itu ya. Nah, 50 orang yang cukup konsisten seperti itu ya. Nah, ya seperti itu loh teman-teman. Jadi artinya, nah, kemudian dari 50 ini, nah kita mulai ya. Karena kan kalau 50 kan kita udah bisa punya omset nih stabil 10-10 sehingga kita bisa punya income 100 juta per bulan. Nah, dari 50-50 contoh, Anda mau jadi shogun. Shogun kalau Anda bagi 5.000 pairing dibagi 1 tahun. Kan tahun depan kan kita mulai masuk dari 1 Oktober ya sampai 25 September, ada 360 hari. Anggap 1 bulan kita libur, berarti ada 330 hari. Nah, 5.000 dibagi 330 ada 15. Oke? Jadi setiap hari kita butuh konsisten teman-teman. Pairingnya 15 ya. Nah, kalau Toreda cuma 1 ya. Kalau Ronin cuma pairingnya per hari 2. Kalau Samurai 3. Jadi makanya sebenarnya Samurai nggak tahu susah. Karena 3-3 aja. Jangan juga kita mikirin 3 aja, kita aja. Kalau kita bisa bagi 3 orang aja kan udah beres. 1 orang cuma mikirin 1 kan seperti itu. Nah, jadi kita udah bisa jadi samurai. Nah, tapi maksudnya kalau kita jadi shogun, Bapak Ibu berarti butuh 15 pairing. Nah, 15 pairing itu apa sih? Nah, dari 50 orang ini kita ceritakan lagi. Nah, contoh misalnya di sini ada Ko Erik. Oke, Erik. Nah, ini saya punya strategi nih, ya 3 sampai 6 bulan.
Ya, dapat 100 juta. Dari 50 orang ini aja ada 1 sampai 2 orang aja. 1 sampai 2 orang yang termotivasi, yang mau seperti Erik aja. Nah, kalau dia mau seperti Erik berarti apa? Dia kan mau ngotot ngejar 100 juta. Berarti kan dia harus punya income dong. Harus punya omset ya 10-10 kan. Berarti kalau kita 1-2 orang kita udah lebih dari 20. Nah, kita ada 20 paket di kiri, 20 paket di kanan. Tahun depan kita udah Shogun. Hanya dengan kita menciptakan 1-2 orang yang ngotot 100 juta. Nggak terus susah. Kiri kanan ya, 1-2 orang yang mau ngejar angka 100 juta, kiri kanan Anda Shogun. Nah, kalau kita mau daimyo gimana? Butuh 4-5 orang. Butuh 4-5 orang yang ngotot 100 juta di kiri, 4-5 orang yang ngotot 100 juta di kanan. Anda jadi daimyo. Kalau Bushido hanya 8-10 orang. Hanya 8-10 orang yang ngotot ya, yang ngotot mau dapat 100 juta per bulan, sama kiri kanan 8-10 juga. Ya. Nah, mereka mau ngotot dapat 100 juta, Anda udah jadi Bushido. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Nah, kalau saya mau jadi Shogun, berarti tadi kan saya butuh 1-2 orang, ya, yang ngotot seperti Erik ya, yang mau dapat 100 juta. Ternyata saya nggak ketemu nih orang yang ngotot 100 juta. Nah, ini matematika teman-teman. Tukar aja. 1 tukar dengan 5. 5 yang berapa? 5 yang punya income 20-30 juta. Sama nggak? Sama matematikanya. Jadi kalau 1-2 orang dapat 100 juta, berarti tukar aja 5-10 orang yang punya income 20-30 juta. Anda jadi juga Shogun kiri kanan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi makanya di Shogun tahun ini kita mungkin di atas 50 orang mungkin ya. Ya, Shogun mungkin kita di atas 50 orang ya sampai nanti. Sekarang kita Shogun ada hampir 50-an. Kemudian daimyo kita ada belasan, Bushido kita ada sekarang 11 ya. Nah, jadi sebenarnya on top dari ini aja, nah, samurai kita sekarang udah di atas 250 orang. Nah, Ronin ada 300, ada hampir 400 orang. Nah, Toreda yang paling banyak ya, Toreda kita ada 2.700 orang. Jadi artinya apa? Nah, menurut saya yang memang minimal ya Anda mesti mulai ya kejarnya samurai ke atas, karena kalau samurai ke atas kan Anda income-nya sudah mulai stabil ya. Nah, bisa di 50 sampai 150 juta per bulan, saya kira kan itu udah cukup mewakili lah ya, karena orang semua pasti mau ngejarnya angka itu ya. Nah, hari ini sekarang di kita pun belum banyak ya, masih baru ada 300 orang tuh di sekitar samurai gitu seperti itu. Ya, jadi total kalau Anda bisa sampai masuk samurai, Anda masih termasuk 500 orang terbaik juga di AFC gitu seperti itu. Nah, kira-kira gitu Yusa. Iya, thank you. Silakan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ko Budi. Mungkin Ko An, Ko Paul, Rema dari Ponorogo. Kalau ada pertanyaan boleh, Ibu Rosita atau Budiana bisa Saya dibuka kasih tombol. bayangan lah itu. Saya kasih bayangan. Nah, ini kayak akun ini ya. Nah, saya jalankan punya titiknya istri. Nah, ini istri. Nah, ini saya jalankan juga. Nah, gitu. Artinya saya nggak terlalu fokus di sini aja. Titik-titik istri aja yang ini saya jalankan juga adalah di level samurai teman-teman. Jadi makanya saya bilang samurai itu gampang sekali, nggak terlalu sulit. Nah ya, hari ini juga 8 pairing gitu ya, seperti itu. Nah ini kan titik samurai, istri saya Yani Surya ya kan. Nah hari ini juga ada total pairing 3.000. Tapi nggak mungkin ya masuk ke Shogun karena kurang masih 2.000, nggak mungkin gitu. Nah income-nya berapa sih? Nah seorang samurai tadi saya bilang ya, mantu date coba. Nah bulan sekarang ini 15 juta, oh dikit nih. Bulan 8 kemarin, bulan 8 berapa? 46 juta, ya kan? Ini Bulan termasuk 7, titik-titik yang tidak terlalu diperhatikan ya Ko Budi ya ini. iya, ini tidak diperhatikan karena saya nggak karena kan ini titik istri kan. Ya, karena istri juga nggak jalanin, tapi sebenarnya ini juga saya yang jalanin semua. Jadi artinya kan lebih banyak user di sini kan. Nah, tapi bulan 7 gitu aja masih ada 80 juta loh, kayak gitu kan. Nah, ya bulan 6. Nah, ini adalah uang belanja buat istri gitu. Lumayan ya 62 juta gitu. Nah, kalau Anda lihat yearly, nah ini uang belanja istri gitu. Nah, tuh 93, 74 gitu ya. Lumayan kan gitu kan, berarti ini uang belanja. Nah, tahun kemarin 2020 tuh masih segitu ya kan, ada yang 80, 70, 40, 20 lebih. Nah, di tahun pertama di tahun 2019, nah sama teman-teman tuh 2,1 juta, 600.000 sama ya kan. Nah, jadi waktu kita mulai membangun seperti ini juga teman-teman. Jadi jangan khawatir juga, tetap Anda suatu hari tetap akan jadi seperti ini juga gitu ya kan. Nah, ini yang titik istri. Kemudian titik anak saya juga jalanin. Nah, ini titik anak saya umur 23 tahun sama, semuanya saya juga bantu jalanin. Ini kan salah satu passive income, uang belanja buat mereka nih. Uang saku buat mereka ya. Nah, ini hari ini pairingnya 1 dia. Nah, padahal dia samurai juga. Pairingnya udah 4.500 tuh. Nah, udah hampir dia kan kurang, tapi kurang 500 lebih ini nggak masuk ya. Sayang nih, ini juga. Padahal ini aja titik anak loh. Sama, ini juga kan saya yang jalanin juga. Nah, ya. Nah, bulan coba dia year aja ya, yearly aja. Nah, yearly.
Nah, karena ini berbalik teman-teman, yang tadinya kaki lemah, nah tadinya ini kaki lemah ini kita genjot di sini, kemudian berbalik menjadi kaki kuat sekarang. Jadi makanya berbalik tuh ya. Tapi masih oke, 49, 62, 57. Nah, tadinya udah masuk sampai 117, 136 tuh ya. Nah, tahun kemarin ini masih toreda tuh. Jadi tahun kemarin ini masih ranknya masih toreda teman-teman tuh. Karena masih 8 juta, 6 juta, 6 juta, 5 juta. Ini masih ranknya ya tahun kemarin masih di toreda. Nah, tahun ini udah masuk ke samurai seperti itu. Nah, lumayan gitu loh. Ini titik istri. Ya, 2019 mau mulai belum ada ya kan. Nah, ini mulainya mulai di Desember ya kan. Nah, ya, artinya di tahun inilah tahun 2020 tuh ya, masih kecil, nah baru tuh mulai naik. Nah, tapi tahun ini udah lumayan ya kan seperti itu. Nah, ini kan udah cukup ya, artinya kan udah nih ya. Sekarang ya karena sekarang berbalik ya. Maka kadang-kadang kita mesti jalanin dua sisi gitu. Nah, ini anak laki. Nah, kalau anak laki lebih nggak ada lagi karena kan saya juga nggak mungkin fokus terlalu banyak juga. Sebenarnya paling enak tuh adalah satu persatu teman-teman. Saya juga kemarin juga salah juga waktu 2 dan 3 saya kerjaan sekaligus juga. Jadi sebenarnya menurut saya sih lebih bagus satu-satu. Makanya sekarang nanti titik kedua saya lagi ngejar tahun depannya supaya bisa masuk. Nah, ini anak laki juga, nah, lumayan kan, samurai juga tuh, pas tuh 1.000. Nah ya, nih jadi ya bonus buat mereka lah ya, masing-masing dapat 75 juta. Nah income-nya lebih kecil lagi ini, karena kan baru masuk dari Ronin ya. Nah tapi lumayan tuh, masih 18 juta. Nah, ini kan dikasih anak laki-laki, umur 20 dia, ya, uang jajannya mereka lah ya. Nah, ya seperti itu. Nah ini kok baru jalan ini, itu masih kosong, ya, kosong-kosong. Nah, ini baru jalan ini. Daftar jadi anaknya Ko Budi masih terbuka kesempatan apa enggak? Nah, ini titik ketiga saya. Nah, titik ketiga saya mudah-mudahan ini bisa tembus Shogun nih. Kurang dikit lagi nih. Nah, ya. Tuh, ini kan makanya saya bilang 2 dan 3 saya kerjaan sama loh teman-teman. Saya juga mulai bangun juga. Hari ini baru 4 pairing gitu ya. Tuh. Nah, kurang 120 lagi. Nah, ini bisa lah karena kan kita masih genjot ya, masih ada 10 hari lagi ya. Setiap hari ada 12. Nah, ini masih bisa nih genjot ya seperti itu. Nah, ya, yearly berapa? Nah, seperti itu. Nah, ya kan? Nah, bulan kemarin masih dapat 120 juta, 87 ya, masih oke lah ya. Nah, tahun kemarin masih tembus 100 juta lebih. Ya. Nah, ya, jadi oke teman-teman ya. Jadi maksud saya ini layak untuk kita jalankan gitu teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya sama, posisi kita juga sama. Saya juga lagi membangun juga kan. Kan sama juga teman-teman sama-sama ya. Malah saya jadinya kebanyakan lagi, malah ada 6 jalur. Jadi makanya saya lebih bagus sekarang fokusnya satu persatu. Kalau mungkin saya fokusnya satu aja, mungkin yang kedua hari ini udah jadi Bushido kan, udah terima 3,5 miliar lagi daripada saya pecah-pecah gitu ya, seperti itu. Ya, tapi memang, Oke, Ko Budi. Ini ya. ada pertanyaan juga. Hari-hari seperti ini ya, sudah sejak beberapa bulan kemarin, tepatnya di ya masa pandemi COVID ini kan semua bisnis, apalagi konvensional kan ngalami lesu atau penurunan ya. Nah itu kan banyak penawaran-penawaran ya, dan pastinya Ko Budi juga tahu lah, bahkan mungkin sering ya tiap hari ditawari atau diajak ya, robot-robot, trading, dan lain sebagainya. Nah penawaran-penawaran yang banyak tadi yang seperti itu, gimana caranya kita bisa merekrut mereka Ko? Atau dalam tanda kutip gimana caranya saya bisa mengajak pemain money game Ko? Nah, Untuk itu masih kembali ke tunggu dalam waktunya. game. Karena pemain money game pasti akan mati, itu udah pasti. Ya, karena kan saya bermain di sini kan 14 tahun, jadi kan saya sebenarnya kan kita ngerti. Nah, ini akan mati, udah pasti. Gitu. Nah, biasanya kalau mereka, kayak contoh gini loh, kan kita semua adalah sama. Saya sebenarnya sebelumnya kan, tadi saya bilang kan kita semua bermain di investasi juga ya. Kita juga banyak main money game ya, artinya kemudian Ardian, ya, Ko Yohanes itu kan semua adalah teman-teman yang kita memang sudah biasa main di investasi ya, artinya main di money game dan segalanya gitu. Nah, waktu saya pertama kali mulai mengajak Ardian masuk ke sini, ya kan? Nah, artinya kan kita mulai kasih klik konnichiwa ya. Pada saat itu kan saya konnichiwa saya sehari 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, saya kirimin. Nah, ya seperti itu ya. Begitu saya kirimin, nah kemudian Ardian mulai komen tuh, ya kan? Enak juga nih Ko Budi. Kalau 3-4 juta berarti sebulan bisa 100 juta nih. Kalau 100 juta, ini keren juga katanya, lebih keren daripada money game nih kan gitu kan. Nah, langsung gue bilang, iya dong, ya kan. Nah, di money game bener kita sebulan bisa dapat ratusan juta. Nah, tapi si Ardian bilang, ya kan, iya kalau 2 bulan kan mati ya. Ya kan, kalau 2 bulan mati kita dikejar orang. Seperti itu ya.
Nah, jadi itu ya bilang, ya benar dong, Anda lebih bagus jalanin multi level marketing ya kan, produk ya kan. Kalau sekali jalan, kita bisa puluhan tahun kita terima terus ya kan, malah kita tidurnya bisa nyenyak. Oh iya iya bener lah gitu. Jadi kadang seperti itu. Kalau kita lagi memang mereka lagi di atas angin, kita susah Yusak. Itu udah pasti. Karena orang multi level orang money game itu kan intinya adalah taruh uang dapat uang ya. Tapi di dunia ini nggak ada. Saya main 14 tahun, uang yang ditransfer ke luar negeri nggak ada 1 sen yang pun balik ke Indonesia. Saya harus ngomong itu ya. Uang yang kita transfer keluar nggak ada yang balik. Jadi udah pasti kita akan dimakan, itu udah pasti. Dan ujung-ujungnya kalau Anda muter-muter lagi, pasti pemilihnya orang Malaysia lagi. Itu aja. Mau dari Hong Kong, mau dari mana, semua muter-muter di situ lagi ya. Jadi memang selalu kenapa mereka nggak bisa main di Malaysia? Ya katanya tadi saya bilang, karena main di Malaysia hukumnya mereka sangat ketat, jadi mereka nggak berani main di sana ya. Jadi mereka paling gampang adalah datang ke Indonesia, dan orang Indonesia paling mudah ya, lebih mudah di itu. Ya kayak contohnya kemarin lah Mia ya, Mia itu kan udah di Indonesia jalan 2 tahun ya. Saya di prospek hari pertama pun saya nggak akan jalan gitu seperti itu. Karena ya kita bermain trading 14 tahun. Nomor satu saya bilang, pendapatan uang kita dari mana? Oh bisa langsung by sistem. Ya nggak ada lah ya, namanya account kita mau ada di luar negeri, kalau memang itu secara legal itu mana bisa lu motong saya. Mesti saya yang transfer kamu kan. Kalau udah by system bisa motong uang saya, berarti kan itu udah modelnya udah money aja kan. Istilahnya udah main-main aja gitu ya. Ya udah. Nah ya mati ya, kemudian ada BCG. Ini semua ini kan kemudian trennya sekarang kan apa? Nah robot. Nah robot kan ini ada rekaman nih. Dimatikan dulu aja ya. Ya, tolong hostnya